Bismillahirrahmanirrahim. Altruisme. Di manakah salah satu tempat kerja paling nyaman di bumi ini? Google namanya. Rahasia Google sebagai tempat kerja paling membahagiakan di planet bumi layak direnungkan. Mengapa Google menjadi tempat kerja paling membahagiakan? Inilah salah satu rahasianya. Gajinya besar, makan besar hingga cemilan gratis. Disediakan tempat tidur siang, disediakan berbagai sarana olahraga dan games. Desain kantornya keren, banyak spot selfie-nya. Semua itu memang bikin asyik kerja di Google. Tapi ada satu hal yang tidak banyak orang tahu, membuat Google menjadi salah satu tempat kerja paling membahagiakan di bumi ini. Chad Meng, salah seorang insinyur, salah seorang perintis di Google. Dia terkenal dengan sebutan karyawan nomor 107. Adalah otak yang merancang sebuah program untuk menciptakan suasana membahagiakan di Google. Dia menggagas sebuah program untuk karyawan Google, namanya Search Inside Yourself. Programnya banyak dan unik-unik, tapi ada satu program yang sungguh menarik, unik, dan ajib. Meng mengajarkan sebuah latihan pikiran selama 10 detik saja. Pikirkan dua orang yang ada di ruangan ini, lalu katakan dalam hati, saya mendoakan dengan tulus agar si A bahagia. Saya mendoakan dengan tulus agar si B bahagia. Latihan simpel ini ternyata telah mengubah banyak orang. Setiap orang yang sudah mempraktekkan ini akan tersenyum dan merasa lebih bahagia dibanding 10 detik yang lalu. Meng pernah mengajarkan praktek ini di sebuah seminar pada Selasa malam. Dia menyarankan kepada audiens untuk mempraktekkannya besok saat kerja, 10 detik setiap jam. Pilih secara acak dua orang yang melintas di kantornya. Karena ini cuma dalam pikiran, tidak ada hal yang menyulitkan atau memalukan. Pada hari Rabu, Meng mendapat email dari salah seorang yang mempraktekkan latihan ini. Aku benci pekerjaanku. Aku benci datang ke kantor setiap hari. Tapi aku menghadiri ceramahmu pada hari Senin, masuk kerja hari Selasa, dan Selasa itu adalah hari terindah selama 7 tahun ini. Mengapa praktik ini begitu efektif untuk menciptakan suasana bahagia dalam hati? Ketika mempraktekkan latihan ini, kita baru sadar bahwa sumber stres adalah karena kita sibuk memikirkan diri sendiri. Coba cek doa-doa kita. Hampir 99% untuk kebahagiaan, untuk kebaikan, untuk kekayaan diri kita sendiri. Tidak semua kita sempat menyelipkan doa setelah ibadah untuk tetangga yang lagi susah, tukang bakso yang malam-malam lewat, atau petugas PLN yang ngecek meteran, atau rekan seprofesi kita. Padahal salah satu sumber kebahagiaan itu ternyata adalah melakukan kebaikan untuk orang lain. Itulah altruisme. Dan sebaliknya, sumber ketidakbahagiaan adalah selfish, egoisme, selalu me, aku, dan aku. Makanya orang yang paling bahagia itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidupnya hanya untuk kebahagiaan orang lain. Doa-doa dan harapannya hanya untuk umatnya. Bahkan kata terakhirnya adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Dan Rasul juga pernah memberi resep kebahagiaan yang mungkin Chad Meng terinspirasi dari ini. Tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, "Ya Allah, kabulkan permohonan hamba ini." Lanjutnya, dan bagimu juga kebahagiaan yang sama.
Sedulur, mari kita saling mendoakan dan praktekkan tanpa pamer pada orang yang didoakan. Bahagia itu saat bisa berbagi dan bukan saat menerima, walaupun hanya sebuah doa.